selanjutnya Bapa, kami akan mendengarkan pengajaran dari pusat dan juga firman-Mu. Terima kasih, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan Campus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The Seven Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya,
Kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini. Kita berdoa untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya ralabasan daralabala. Biar segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami. Raja yang maha mulia, Raja yang maha tinggi, Raja yang maha kuasa, Allah Elohim, Allah yang perkasa, Tuhan, Raja pencipta semesta alam. Biarlah setiap yang bernapas memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu yang maha kudus. Engkau yang maha kudus, Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Engkau layakkan kami ya Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu ya Bapa. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk memimpin, memelihara, memberikan kami ya Tuhan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua dengan berkat firman Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang menuntun kami, untuk kami dapat mempunyai hikmat dan pengertian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, begitu juga hamba-Mu yang di tempat ini memberitakan isi hati-Mu. Tuhan menyertai kami semua, menyertai hamba-Mu. Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami. Bahkan sebentar juga nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau kuduskan ya Tuhan perjamuan kudus. Engkau kuduskan kami semua yang menerimanya. Sehingga kami layak semeja sehidangan dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa di sorga. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di awal bulan Februari ini. Kita dikejutkan lagi dengan maraknya COVID-19, virus jenis Omikron, sehingga kita semua hari ini tidak bisa beribadah secara hibrid, tapi kita bisa beribadah secara live streaming saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-35. Markus pasal yang keempat ayat yang 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, saya minta tolong dulu AC-nya dimiringkan ke sana sedikit. Nah, kalau nggak kuat AC ya begitu. Takut langsung kedinginan. Nah, kita baca firman Tuhan ini di dalam perikop angin ribut diredakan. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bisa ditampilkan ayatnya. Ayat yang ke-35 kita mulai 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli akan kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, kita akan bahas pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang. Jadi kejadiannya ini ada di petang hari, di siang sore-sore maksudnya. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi pada waktu itu mereka ada di Danau Galilea. Nah, Danau Galilea itu adalah bagian selatan daripada Sungai Yordan. Jadi aliran Sungai Yordan turun ke bawah itu ada Danau Galilea. Danau itu sebenarnya danau yang teduh. Kalau boleh Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di jemaat ini pernah ke Danau Toba, mirip-mirip seperti itu. Jadi danau itu danau yang teduh, tapi di sampingnya itu ada beberapa bukit-bukit. Sehingga kadang-kadang kalau datang angin dari bukit itu turun ke danau itu, maka danau itu bisa menjadi seperti laut. Ada gelombangnya, ada ombaknya. Karena angin gunung itu cukup kencang, jadi itu ombaknya cukup lumayan. Tapi tidak tinggi, cuman anginnya yang cukup tinggi. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya mereka bertolak ke seberang. Nah, mereka ada di tempat itu mau naik perahu ke tempat lain. Kalau kita lihat perikop berikutnya adalah ke tempat orang-orang Gerasa. Nah, orang-orang Gerasa ini adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau tinggalkan orang banyak yang ada di situ, lalu mereka mau bertolak ke satu tempat di mana orang-orang banyak yang belum mengenal Tuhan. Nah, ayat ke-36 berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Karena perahunya itu muat hanya 12 orang, karena perahu-perahu yang ada di Danau Galilea itu tidak perahu yang besar tapi kecil-kecil, muat 12 orang, jadi ada banyak perahu yang bersama-sama untuk menyeberang sampai ke daerah Gerasa. Tetapi di ayat 37 ketika Yesus sudah ada di dalam perahu itu dan dia duduk di situ, tetapi dikatakan di ayat 37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, topan datang, lalu ombak mulai naik. Nah, karena ombak dan topan itu sudah ada, lalu air memercik masuk ke dalam perahu. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ini adalah satu keadaan yang menggambarkan bagaimana kita yang tadinya keadaan baik-baik saja, tadinya keadaan nyaman-nyaman saja, tetapi Yesus ingin membawa kita ke dalam satu perjalanan di dalam kehidupan kita untuk keluar daripada kenyamanan, keluar daripada hal-hal yang kita anggap secara pikiran kita, pola pikir kita cukup baik dan menyenangkan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu dia mengajak murid-murid ke seberang, ke tempat orang-orang Gerasa, orang-orang yang sakit. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga begitu. Ketika kita nyaman-nyaman, tapi Tuhan gak mau kita diam saja. Dia bawa kita ke satu tempat yang mungkin menurut kita, ini gak cocok. Kalau kita gereja, banyak orang kepingin gereja itu banyak orangnya, banyak jemaatnya. Lalu mungkin Tuhan suruh ke tempat di mana orang-orang gak banyak, tapi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, lalu kita tinggalkan itu orang banyak. Lalu kita pergi seturut apa yang Tuhan Yesus mau ke tempat di mana kita akan menemukan orang-orang yang perlu Tuhan. Nah, keadaan yang nyaman dirubah kepada keadaan yang baru.
Nah, sama dengan apa yang kita terima daripada tahun paradigma yang baru ini, supaya kita yang lalu kita mau tinggalkan untuk kepada yang baru kita mau hadapi. Tapi kebanyakan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketika kita merasa nyaman, maka kita tidak mau meninggalkan itu. Tapi Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ini adalah satu paradigma yang baru, pengajaran paradigma yang baru dari Tuhan Yesus. Dia meninggalkan orang-orang banyak itu, mau pergi ke tempat yang lain, di Gerasa, supaya orang-orang itu juga bisa dilayani. Ini adalah paradigma yang baru. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita tidak mau nyaman, untuk kita tidak mau merasa mapan di dalam satu keadaan, tetapi kita harus bertumbuh, harus kita melakukan sesuatu gerakan yang baru, supaya kita mengenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan mengajak mereka? Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara Tuhan, dikatakan bahwa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi di dalam perjalanan itu ada Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, maka Allah yang Immanuel itu, dia menyertai kita, katakan amin. Nah, dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, Yesus bersama kita ada di mana? Ada di belakangkah? Ada di sampingkah? Ada di depankah? Nah, kita baca firman Tuhan ini. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur ke dalam perahu itu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, yang membuat perahu itu akan tenggelam, atau mungkin dia sampai tenggelam, atau mungkin dia mengalami suatu keadaan yang lebih berat, adalah ketika air masuk di dalam perahu itu. Nah, ombak dan topan itu yang menyebabkan air itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, hal-hal yang di luar daripada perahu itu tidak menyebabkan perahu itu semakin parah tenggelamnya. Tetapi hal-hal yang di dalam perahu itu, yaitu air yang masuk di dalamnya itu yang memperparah keadaannya. Ketika kita ada dalam gelombang masalah, masalah itu pasti berlalu. Amin. Masalah itu pasti berlalu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu, maka pikiran kita, perasaan kita, hati kita yang tidak tertuju kepada Tuhan, tetapi kita fokus kepada masalah itu yang memperparah keadaan. Bapak Ibu, seringkali orang yang sakit, dia bertambah sakit bukan karena dia minum obat. Dia bertambah sakit bukan karena tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak pikiran yang negatif yang dia tarik. Sakit inilah, jangan-jangan inilah, itu membebani perasaan dia. Nah, di minggu-minggu sekarang ini ketika COVID Omikron semakin meledak, ada beberapa orang yang berkata begini, waktu dia datang mau periksa swab, dia itu sebenarnya biasa-biasa aja, cuman rada-rada radang tenggorokan sedikit, flu sedikit. Tapi ketika di swab dan dia dapat hasilnya dia positif COVID-19, maka badannya menjadi lemas, kakinya menjadi layu, kuyu, dan pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan ini sudah akhir daripada hidupnya. Lalu semakin hari dia tidak semakin baik setelah dia meminum vitamin, meminum obat, meminum paracetamol dan lain-lain yang dikasih dokter. Tapi dia semakin berpikir semakin berat dan mengakibatkan dia tidak mau turun dari tempat tidur. Lama-lama dia semakin berat. Maka batuk menyerang lagi, flu dan lain-lain semakin berat. Nah, tetapi ketika dia tahu bahwa itu semua dia akan bisa laluin, maka dia bangkit dengan satu sikap, saya pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, pikiran-pikiran negatif yang kita tarik, itu yang membuat kita semakin larut dalam masalah, bahkan masalah pun semakin berat.
Mari Bapak Ibu kita mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita tidak menarik yang di dalam. Yang di luar tidak akan mampu mencelakakan kita. Topan dan ombak itu tidak membuat perahu itu tenggelam. Tapi air yang ada di dalam, tapi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran tidak mampu, pikiran-pikiran tidak semangat, pikiran-pikiran tidak kreatif, pikiran-pikiran yang mau nyaman selalu, itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Katakan amin, haleluya. Tapi firman ini mengajarkan kepada kita, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Loh, kenapa tadi Yesus ada duduk di situ, tiba-tiba sekarang Yesus ada di buritan di belakang? Karena ketika kita menghadapi masalah, maka kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Tapi Yesus mau untuk membawa kita kepada paradigma yang baru, yaitu paradigmanya Tuhan. Bahwa kita tidak sanggup dalam hal apapun, kecuali Yesus yang melakukannya bagi kita. Katakan amin. COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, sesungguhnya itu adalah atas perkenanan daripada Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin bergantung kepada Dia. Ketika gelombang pertama terjadi, ketakutan kita luar biasa. Tapi kita diajar untuk berharap kepada Tuhan. Ketika masuk gelombang kedua, ketakutan kita sudah turun. Dan kita diajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan hari ini ada gelombang yang ketiga. Ketakutan kita hampir boleh dikatakan sudah tidak ada. Kita sudah berani menghadapinya. Dan kita semakin berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita berharap kepada Dia. Tuhan mau supaya kita menempatkan Dia di depan dari setiap masalah kita. Tuhan yang menghadapinya. Maka kalau Tuhan yang menghadapinya, maka kita aman senantiasa. Tapi kalau kita taruh Tuhan di buritan di belakang, kita taruh Dia tidur di belakang, maka Dia tidak mau bertindak apa-apa sampai Dia menunggu kita untuk kita melepaskan kekuatan kita dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia, sehingga Dialah yang mengatasi segala masalah kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah yang senantiasa menepati janjinya. Dan Dia akan memutuskan gelombang-gelombang permasalahan itu. Seperti Ayub, maka Tuhan akan memutuskan gelombang-gelombang masalah di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Hari-hari ini, berapa banyak orang yang menganggap Yesus adalah guru. Padahal kita hari-hari bersama dengan Dia, murid-muridnya. Dia melihat banyak mujizat. Dia melihat banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya menganggap Dia sebagai guru. Apa yang diperbuat oleh seorang guru? Guru hanya bisa mengajar. Tapi kalau Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, Dia adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia, maka Dia adalah Allah yang maha kuasa. Apapun bisa Dia lakukan, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, yang tidak mustahil bisa menjadi mustahil. Katakan amin. Sekarang kita memanggil Dia guru. Kadang-kala kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita taruh Tuhan itu hanya mungkin selevel guru, bukan Mesias, bukan Allah yang dijanjikan, bukan Allah yang berkuasa, bukan Allah Elohim, Allah yang perkasa, yang mematahkan segala intimidasi iblis dan setan dan segala rancangan-rancangannya. Kita taruh Dia hanya sebagai guru, sehingga murid-murid ketika memanggil, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal Dia sebelumnya dan kedepannya Dia akan melihat banyak mujizat yang dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang guru, tapi hanya bisa dikerjakan oleh seorang Allah atau Mesias, karena Dia sedang datang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita baca firman Tuhan ini merubah paradigma kita.
menempatkan Allah selalu di depan dari setiap kehidupan kita. Ketika kita mungkin menikah, lalu punya anak, anaknya semakin besar, anaknya sekolah, ada kebutuhan rumah, kebutuhan anak, taruh Tuhan di depan. Taruh Tuhan di depan. Ketika anak mungkin sudah menikah, anak mungkin sudah punya cucu lagi, ada banyak masalah lagi, taruh Tuhan di depan. Dia adalah Allah Elohim, Allah yang perkasa, yang selalu bisa mengatasi masalah kita. Tapi jangan taruh dia di belakang, apalagi engkau panggil dia hanya sebagai pengajar, hanya sebagai guru, maka engkau akan semakin berat di dalam masalahmu. Tapi paradigma hari ini yang Tuhan mau kepada kita, bahwa kita taruh dia di depan. Dan dikatakan di ayat yang 39, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Nah, cara Tuhan hanya simpel, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seorang guru tidak bisa melakukan hal itu. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Untuk menghardik alam, untuk menyatakan kuasanya atas alam, untuk membuat angin yang sedemikian ribut, angin yang sedemikian kencang, bisa diam. Di ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu saudara Tuhan. Kita takut karena kita memperbanyak pikiran negatif yang tadi. Semakin banyak negatif yang kita tarik ke dalam diri kita, semakin kita khawatir, semakin kita takut. Semakin banyak pikiran negatif yang kita taruh, yang seakan-akan kita bisa atasin, semakin kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, yang Maha Perkasa, yang bisa melakukan segala hal. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kehendaki, semuanya pasti baik, semuanya pasti mulia, semuanya pasti manis, semuanya pasti indah. Dan Tuhan, rancangan yang penuh dengan harapan. Sebab rancangan kita jauh sekali seperti bumi dan langit dengan rancangan Tuhan. Rancangan kita hanya secetek pikiran, tapi Tuhan bisa melampaui segala akal budi kita. Amin Bapak Ibu saudara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bertanya, mengapa kamu begitu takut? Karena mereka menarik yang negatif senantiasa ke dalam dirinya. Kalau kita menghadapi COVID-19 gelombang yang ketiga ini, saya percaya kita tidak takut lagi. Karena kita tahu Yesus ada di depan untuk menghalau segala apapun masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita taruh Yesus di belakang, maka kita semakin takut. Takut di PHK, takut gak laku jualan, takut kita semakin terpuruk ekonomi, bahkan takut juga kita terinfeksi virus 19. Padahal sudah dikatakan cukup protokol 5M, bahkan 6M dengan divaksin, cukup. Maka kita sudah bisa mengendalikan virus ini. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita lupa. Ketika gereja juga menyampaikan supaya kita protokol kesehatan, bukan hanya datang ke gereja, tapi engkau pergi kemana-mana, kerjakan. Maka itu akan menjagai kita dan menjagai orang lain tidak tertular. Amin Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika angin ribut itu diredakan, ketika danau itu taat kepada Tuhan, mereka menjadi sangat takut. Harusnya mereka bersuka cita. Tapi mereka semakin takut. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Mesias itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini kita tutup. Mari kita semakin mengenal Tuhan Yesus dengan kuasanya.
Dan kita taruh dia ada di depan, bukan di belakang. Supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah milik dia. Dan dia punya janji, dan dia setia dengan janjinya. Bahwa dia akan memelihara kita. Tetapi dia harus kita taruh di depan. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur. Tapi kita setiap hari bergaul dengan dia. Beribadah kepada dia. Berkomunikasi dengan dia. Kita intim dengan dia. Maka dia tidak akan tidur di belakang, di buritan. Tapi dia akan selalu menjaga di depan, menyertai kita di depan, memelihara kita, menuntun jalan-jalan kita. Adakah kita hari-hari ini berubah paradigma? Dari seseorang yang menganggap Yesus itu hanya sebagai guru, atau menganggap Yesus itu sebagai sesuatu yang tidak berdaya. Hari ini kita rubah. Ada Yesus, ada Tuhan yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha mendengar, yang maha segalanya. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib bagi kita. Dan kita semua saatnya akan diajar supaya kita senantiasa sepanjang tahun ini merubah paradigma kita. Dan ketika kita merubah paradigma kita, maka kita akan tahu, wah, betapa cintanya Tuhan kepada kita semua. Oh haleluya, haleluya. Mari kita semua angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi dari awal. Ku mau pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya rala bala 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 bala. Rala bala 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 ya rala bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana, hosana. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat berkat firman Tuhan. Untuk mengajar kami di dalam paradigma yang baru. Kami mau ya Tuhan, bertolak bersama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau ada senantiasa menyertai kami, memimpin kami. Engkau ada di depan ya Tuhan. Bahkan kami